Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita kembali membacakan beberapa soal tentang sumber hukum Islam yaitu ijtihad dan kaidah usul. Di mana nanti soal ini bukanlah untuk menggurui tetapi semata-mata untuk media pembelajaran sendiri. Apabila ada Bapak Ibu menemukan kesalahan, kesilapan ataupun salah baca, salah jawab, silakan Bapak Ibu memberikan komentar di kolom. Terima kasih sudah subscribe. Kita mulai dengan soal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berijtihad untuk menghasilkan suatu ketetapan hukum disebut A. Ijtihad, B. Jumhur ulama, C. Qiyas, dan D. Mujahid, dan E. Mujtahid. Maka jawaban yang tepat adalah E. Mujtahid. Soal yang kedua, di bawah ini adalah rukun-rukun qiyas kecuali yang A. Asal, B. Furu', C. Hukum asal, D. Hukum furu', E. Ilat. Yang kecuali adalah jawabannya D. Hukum furu'. Soal yang ketiga, menurut bahasa, ijma' adalah A. Kesungguhan, B. Ketetapan, C. Kesepakatan, D. Kekuatan, E. Kesatuan. Maka ya, jawaban yang benar adalah ijma' kesepakatan. Soal yang keempat, kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan hukum syar'i disebut A. Al-Quran, B. Hadis, C. Qiyas, E. Fatwa ulama. Jawabannya adalah D. Ijma', kesepakatan para mujtahid. Soal yang kelima, qiyas menurut bahasa adalah A. Membagikan, B. Menetapkan, C. Mengukur, D. Memutuskan, E. Menjatuhkan. Qiyas menurut bahasa adalah jawaban yang tepat C. Mengukur. Soal yang keenam, hukum melaksanakan ijtihad apabila seorang muslim yang memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid menemukan permasalahan yang belum ada hukumnya dan harus segera diputuskan kedudukan hukum permasalahan tersebut adalah A. Fardhu ain, B. Fardhu kifayah, C. Sunnat, D. Haram. Hukum melaksanakan ijtihad bagi seorang mujtahid adalah A. Fardhu ain. Soal yang ketujuh, hukum melaksanakan ijtihad apabila permasalahan yang dianjurkan kepadanya tidak dikhawatirkan habis waktunya atau ada orang lain selain dirinya yang sama-sama memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid adalah A. Fardhu ain, B. Fardhu kifayah, C. Sunnah, D. Haram. Hukum melaksanakan ijtihad, maka jawabannya adalah apabila ada orang lain maka B. Fardhu kifayah bagi seorang mujtahid. Kemudian soal ke-8, hukum melaksanakan ijtihad apabila berijtihad terhadap permasalahan yang diperkirakan akan muncul baik ditanya maupun tidak. Maka jawabannya adalah A. Fardhu ain, B. Fardhu kifayah, C. Sunnah, D. Haram. Yang diperkirakan akan muncul, maka jawabannya adalah sunnat. Soal yang ke-9, hukum melaksanakan ijtihad apabila berijtihad terhadap permasalahan yang sudah ditetapkan secara qat'i sehingga hasil ijtihadnya bertentangan dengan hasil syar'i adalah A. Fardhu ain, B. Fardhu kifayah, C. Sunnat, D. Haram. Hasil ijtihad pada yang mukhalafah dengan hasil syar'i maka hukumnya adalah D. Haram. Silakan Bapak Ibu berkomentar kalau ada soal ataupun jawaban yang keliru. Soal yang ke-10, mencurahkan segenap kemampuan untuk menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran dan hadis menggunakan akal sehat dan jernih disebut A. Ijma', B. Qiyas, C. Mujtahid, D. Ijtihad. Maka jawaban yang tepat adalah D. Ijtihad. Soal yang ke-11,
Usaha mengumpulkan dan kodifikasi Al-Quran pada zaman Abu Bakar Siddiq dan Utsman bin Affan merupakan contoh bentuk ijtihad yang disebut A-Qiyas, B. Maslahah Mursalah, C. Istishab, D. Ijma'. Usaha mengumpulkan dan kodifikasi Al-Quran pada zaman Abu Bakar Siddiq dan Utsman bin Affan adalah ijma'. Ijtihad yang disebut dengan ijma'. Berikut syarat melakukan ijtihad kecuali A. Faham seluruh bahasa, B. Faham terhadap Al-Quran, C. Faham ulama salaf, D. Dapat menetapkan hukum, E. Faham terhadap hadis. Maka jawapan yang tepat adalah A. Faham seluruh bahasa. Soal ke-13. Sumber hukum Islam yang ketiga. Ijtihad dimasukkan untuk A. Untuk menambah pembendaharaan sumber hukum dalam ajaran agama Islam. B. Sebagai bukti bahawa ulama-ulama suka berfatwa. C. Sebagai penentuan hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. D. Pelengkap Al-Quran dan hadis. E. Semua benar. Jawapan yang tepat adalah sebagai penentuan hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Soal ke-14. Berikut metodologi ijtihad kecuali A. Ijma', C. Qiyas, D. Kesepakatan para ulama, D. Hukum negara. Jawapan yang tepat adalah D. Hukum negara. Soal yang ke-15. Syarat berijtihad secara umum iaitu kecuali A. Ilmu usul fiqh, B. Islam mampu beristinbat, C. Baligh, D. Berakal. Syarat berijtihad secara umum iaitu kecuali ilmu usul fiqh. Soal ke-16. Syarat ijtihad secara khusus kecuali tahu nas Al-Quran dan hadis, B. Tahu ijma' qiyas terdahulu, C. Memiliki ketetapan sempurna, D. Tahu literatur bahasa Arab. Jawapan yang tepat adalah memiliki ketetapan sempurna. Soal ke-17. Ijtihad menurut bahasa adalah A. Bermalas-malasan, B. Bersungguh-sungguh, C. Bersepakat, D. Bertolak belakang, E. Bersatu. Maka jawapan yang tepat adalah B. Bersungguh-sungguh. Salah satu landasan ijtihad adalah Al-Quran yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Quran surat Al-Anbiya ayat 10, B. Surat Al-Anbiya ayat 9, C. Surat Al-Anbiya ayat 8, D. Surat Al-Anbiya ayat 7, E. Ayat Al-Anbiya ayat 6. Maka jawaban yang tepat adalah D. Surat Al-Anbiya ayat 7, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Soal yang ke-19. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hanbal adalah perintah untuk berzikir, B. Bertaubat, C. Berhijrah, D. Berijtihad, dan E. Bersepakat. Jawapan yang tepat adalah berijtihad. Jadi kalau tidak disebutkan hadis, kita lihat sabek lawahiknya. Apabila ini tentang masalah ijtihad, berarti jawabannya kita pilih berijtihad. Kalau ada pendapat lain, silakan Bapak Ibu memberikan saran ataupun masukan di kolom komentar. Soal yang ke-20. Contoh hukum furu' adalah A. Riba, B. Bunga bank, C. Pinjaman, D. Utang, E. Semua benar. Maka jawaban yang tepat adalah B. Bunga bank. Soal ke-21. Di buah ini merupakan sumber hukum yang disepakati ulama kecuali A. Al-Quran, B. Hadis, C. Ijma',
D. Qiyas, dan E. Istishab. Maka yang khilaf para ulama adalah E. Istishab. Soal ke-22. Prajurit berlatih menembak rusa. Tiba-tiba pelurunya nyasar mengenai seorang yang sedang olahraga di lapangan dan orang tersebut meninggal dunia. Kasus seperti ini dinamakan A. Al-qatlul amdi, B. Qatlu syibuhul amdi, C. Qatlu al-khata', D. Qatlu al-am, E. Qatlu al-muskir. Maka jawaban yang tepat adalah Qatlu syibuhul amdi. Soal ke-23. Membayar denda 100 ekor unta terdiri dari 30 ekor ikah unta betina umur 3 tahun, 40 ekor jaz'ah unta betina umur 4-5 tahun, dan 40 ekor khilfah unta betina yang munting merupakan denda bagi A. Pembunuhan yang disengaja tetapi dimaafkan oleh keluarga korban dibayar tunai, B. Pembunuhan seperti sengaja dibayarkan tunai, C. Pembunuhan tidak sengaja yang dilakukan pada bulan Rabiul Awal, D. Pembunuhan tidak sengaja yang sedang diperlakukan di negara Irak, E. Pembunuhan tidak sengaja terhadap pembunuhan orang tua terhadap anaknya. Jawaban yang tepat adalah A. Pembunuhan yang disengaja tetapi dimaafkan oleh keluarga korban dibayar tunai 100 ekor unta. Soal ke-24. Sekelompok orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja mendapatkan hukuman A. Dipenjara semua, B. Dikisah semuanya, C. Ditakzir keduanya saja, D. Tidak bisa dihukum, E. Semuanya dimaafkan. Melakukan pembunuhan dengan sengaja sekelompok orang. Maka jawaban yang tepat adalah B. Dikisah semuanya. Soal 25. Hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah didenda 100 kali dan diasingkan selama-lamanya, didenda 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, C. Didera 50 kali dan diasingkan selama 1 tahun, E. Didenda 50 kali dan diasingkan selama 6 bulan, E. Didera 80 kali dan diasingkan selama 6 bulan. Pezina ghairu muhsan. Kata kuncinya adalah pezina ghairu muhsan. Maka hukumannya adalah didera 100 kali, jilid 100 kali, dan diasingkan selama 1 tahun. Jawabannya adalah soal 26. Di bawah ini adalah hikmah dibalik perintah memerangi bughah kecuali A. Mendidik terhukum agar taat pada pemerintah yang sah, B. Menyadarkan terhukum betapa pentingnya peraturan, C. Mengembalikan terhukum ke jalan yang benar, D. Untuk menciptakan kedamaian di bumi, E. Untuk membalas dendam. Jawaban yang tepat adalah untuk membalas dendam. Maka sekian beberapa contoh soal untuk kita ikuti tes P3K yang diadakan di Kemenak. Mudah-mudahan keluar semuanya dan bisa kita jawab semuanya insya-Allah. Bukanlah ini untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, tapi semata-mata adalah untuk pelajar sendiri, kalaupun bisa untuk menjadi tambahan ilmu bagi para kawan-kawan penyuluh agama Islam di Kementerian Agama. Di mana ada kesalahan dan kekhilafan kami dalam membaca ataupun menyampaikan, kami mohon maaf. Silakan Bapak Ibu berikan saran masukan di kolom komentar bila berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.